Baik, para jamaah sekalian, kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yahsahilahu lakum fa idza qila ansusu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Gifridal dari Ponorogo. Selamat datang Ustadz di pengajian Ahad Pagi As-Sakinah pada kali ini. Yang kami hormati segenap panitia dan juga pengurus IKD Kabupaten Madiun dan juga Salimah Kabupaten Madiun serta para jamaah sekalian, jamaah setia pengajian As-Sakinah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada kesempatan Ramadan ke-27. Subhanallah, ini sudah mendekati akhir daripada Ramadan. Kita masih diberikan kemudahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam pengajian Ahad Pagi As-Sakinah yang pada kesempatan kali ini banyak sekali saudara kita yang mensupport, ya, para jamaah dan juga lembaga-lembaga instansi yang di sini ada LASDI SUI termasuk Salimah dan juga IKD. Semoga senantiasa bersama-sama dengan kita untuk belajar dan juga memperbaiki masyarakat. Salam dan salam senantiasa semoga tercurah kepada ketua kita, tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, langsung saja kita awali pengajian pada kesempatan Ramadan spesial yang sesi terakhir dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Akhuna Muhammad Hilmi Ramdhani. Alhamdulillah ini beliau juga alumni SDIT Insan Madani. Kepada adik kita Dik Hilmi Ramdhani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Hilmi Ramdhani yang sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca berikut yang mendengarkannya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, tiba kita di acara inti pada kesempatan pagi hari ini. Cukup menarik sekali materi atau tema pada kesempatan pagi hari ini tentang ayat-ayat ibadur rahman, di mana kita hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dan ini adalah harapan semua orang karena kasih sayang itu membawa kebahagiaan. Bagaimana bila kasih sayang itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Ibadur Rahman, itulah sebutan bagi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cirinya, bagaimana mendapatkannya, dan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendapat sebutan Ibadur Rahman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Yufridal Fitri Nur Salam, MPDI dari Ponorogo. Beliau adalah salah satu dosen di IAIN Ponorogo. Langsung kita sapa Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Ya? Alhamdulillah. Lama kita tidak bertemu offline, tapi alhamdulillah kita dipertemukan online ini, Ustadz. Amin, amin. Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi sibuk apa, Ustadz, di akhir-akhir Ramadan? Ibu persiapan ini apa? Masih ujian tesis sama skripsi. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih, disilakan jamaah sudah tidak sabar menunggu. Monggo disilakan secukupnya pada panjenengan. Disilakan Ustaz Jefrida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbaha mulku lillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta selawat dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita. Jazakumullah pada Pak Agung dan teman-teman IKADI di Madiun. Semoga Allah berkahi kita semua dan jamaah kaum muslimin yang ikut bersama bergabung di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, memberkahi kita, keluarga kita, dan seluruh umat kaum muslimin. Apalagi hari ini, tadi malam ya, malam sebelumnya juga di Palestina juga dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi saudara-saudara kita di Palestina. Baik, insya Allah tema kita adalah Ibadur Rahman. Ini sebenarnya sudah ada di surat Al-Furqan 63, 64, 65, 66. Yang kebetulan pegang Al-Quran silahkan dibuka sehingga kita bisa melihat lebih jelas bagian potongan-potongan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun
qalu salama. Jadi ibadur rahman itu dari kata abdun, jamaknya adalah ibad, tapi di sini dimudofkan kepada ar-Rahman. Jadi maknanya bahwa hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala melekatkan ini kepada hamba. Jadi sifatnya Allah, jadi namanya Allah, asma'nya Allah itu dilekatkan kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, ibadur rahman. Siapa mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yamshuna 'alal ardi khaunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tafsir disebutkan bahwa ibadur rahman adalah as-salihun. As-salihun ini adalah dari kata salaha, artinya dia menjadi orang yang soleh, ya soleh yang sifatnya itu sudah menetap. Jadi kesolehannya itu sudah, sifat kesolehannya itu sudah menetap di dalam dirinya. Jadi tidak lagi terjadi perubahan. Kalau dia adalah allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, allazina yazkurun, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyama, di saat dia berdiri, di saat dia duduk, maka itu adalah konsisten. Jadi terus dia lakukan, terus dia dapatkan sebagai hambanya, sebagai Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu melihat dalam posisi dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehannya itu tidak kesolehan yang sifatnya adalah temporal, ya, tetapi sudah menetap. Sehingga apapun yang dia lihat, apapun kejadian yang terjadi, apapun perubahan di dalam hidupnya terjadi, sesungguhnya tidak ada yang berubah dalam dirinya. Jadi apakah dia menjadi seorang yang kaya, apakah dia menjadi seorang yang miskin sama sekali. Kalau kita lihat misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, jadi kekayaannya luar biasa, menguasai, sungguh sangat lebih menguasai dari manusia manapun ya hari ini. Lalu kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, kesolehannya tidak pernah berubah. Walaupun dalam kondisi sakit, sesakit apapun, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berubah. Walaupun ditinggal oleh istrinya, ditinggal oleh 12 anaknya, dan bahkan ketika beliau sedang rukuk dan belatung yang ada di kepalanya itu pun jatuh, itu diambil kembali oleh Nabi Ayub alaihissalam, diletakkan di kepalanya kembali, khawatir bahwa binatang itu, belatung itu tidak mendapatkan makanan kalau seandainya ada di lantai. Luar biasa kesolehan yang sudah menetap dalam diri seseorang. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada orang yang lebih miskin dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa adalah seorang yang memang tidak memiliki rumah, tidak memiliki keluarga. Pokoknya adalah seorang yang miskin. Maka tetap kesolehan itu ada di dalam dirinya. Allazina yazkurun, benar-benar berzikir kepada Allah walaupun dalam kondisi apapun yang terjadi. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tidak juga berubah kesolehannya. Di saat dia dimasukkan ke dalam sumur, di saat dia dijadikan budak, di saat dia dimasukkan dalam penjara, di saat dia menjadi seorang bendaharawan negara pun tetap kesolehan itu nampak. Maka kita lihat ketika kakak-kakaknya, saudara-saudaranya datang meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam pun memaafkannya. Itu yang disebut dengan ibadur rahman as-salihuna yamsuna alal ardi. Jadi benar-benar seorang yang soleh, yang menetap kesolehannya itu berjalan dengan bumi di bumi ini bisakinati mutawaddi'in,
dengan ketenangan. Jadi kenapa orang soleh itu dia lebih tenang berjalan di muka bumi ini? Karena memang bumi ini bukan tempat dia. Karena bumi ini dan tanah ini bukan tempat dia tinggal. Karena tempat tinggalnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham kampungnya ini bukan kampung sebenarnya. Kampung kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat imam-imam Syafi'i menjelaskan bagaimana ada orang yang memiliki harta, memiliki jabatan, tapi dia kehilangan visi memiliki jabatan dan harta itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-malu laisa litamliki wa laisa lil-istiwa'i. Jadi harta itu bukan untuk dimiliki, bukan untuk dikuasai, lakin al-mal litunfik, tapi harta itu memang untuk diinfakkan. Dan semua apa yang Allah berikan potensi kepada kita adalah menjadikan kesolehan bagi kita. Maka nilai-nilai Ramadan ini sebenarnya adalah bagian nilai yang harus kita ambil untuk mengambil sikap di dalam diri kita sehingga itu menjadi sifat di dalam diri kita, sehingga dalam perjalanan hidup kita 11 bulan ke depan sebelum menemui Ramadan kembali, nilai itu tidak lepas ya dalam diri kita ini. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Ketika memiliki harta, dia tidak gundah ketika harta itu diambil. Ketika dia menguasai harta, dia tidak gundah ketika harta itu dikuasai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia paham betul, karena harta itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana harta itu bermanfaat untuk semua orang banyak ya, umat kaum muslimin. Jadi sesungguhnya harta itu harus memiliki dasar-dasar keilmuan. Jabatan yang dimiliki pun harus memiliki dasar-dasar keilmuan yang tidak akhirnya kita kehilangan arah dalam perjalanan hidup kita ini. Jadi ibadur rahman as-salihuna yamsuna alal ardi bisakinah. Sakinah itu artinya adalah tenang, nyaman. Tenang dan nyaman itu bukan berarti gambarannya bahwa kita tidak punya problem. Sesungguhnya bagi orang mukmin itu biasa saja bagi dia berhadapan dengan masalah ataupun tidak berhadapan dengan masalah. Maka di akhirat kelak ada orang yang memiliki dua kelompok besar ya di surga itu. Yang pertama adalah ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Orang yang selalu berhadapan dengan musibah, kata Nabi. Yang kedua adalah orang yang sehat-sehat saja. Mulai dari dia lahir sampai dewasa, punya istri, punya anak, semuanya berjalan dengan lancar. Sampai wafatnya pun berjalan dengan lancar. Tapi ada orang yang ahlul musibah. Perjalanan hidupnya dari A ke B, ke B, ke C, semuanya adalah musibah. Maka nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka ini dimasukkan ke dalam surga, mereka saling bertanya. Kenapa? Karena ahlul musibah yang bersabar itu Allah letakkan di tempat yang lebih tinggi, sehingga ahlul afiyah tadi bertanya, kenapa kami berada di tempat yang rendah sedangkan ahlul musibah engkau letakkan di tempat yang tinggi? Nabi Muhammad SAW menjelaskan karena mereka berjalan di saat mendapatkan musibah itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nilai bahwasanya orang mukmin di saat dia dapat musibah, di saat dia mendapatkan kesehatan, dia memandang itu adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia memiliki sifat yang lebih tenang. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya tenang walaupun berhadapan dengan keberagaman masalah. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW setiap hari dicerca, setiap hari dihina. Bahkan ketika Ananda, anak daripada Nabi Muhammad SAW, Ibrahim. Nabi Muhammad punya 3 anak laki-laki.
Yang pertama adalah Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga adalah Ibrahim. Ibrahim ini anak dari Maria Kiptia, seorang bangsa Mesir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, wafat di pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang-orang kafir menghinakan Nabi Muhammad SAW? Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad telah terputus, tidak akan pernah lagi disebut namanya. Karena tradisi orang Arab punya anak laki-laki itu adalah keniscayaan. Kenapa? Karena itulah yang menjadi penerus namanya. Abu Qasim namanya, Abu Abdullah, Abu Ibrahim. Karena itu yang akan disebut namanya. Nah, saat Nabi Muhammad SAW kehilangan anak laki-lakinya di pangkuannya dalam kesedihan, mereka orang-orang kafir Quraisy itu selalu mengecek, Batara Muhammad, Batara Muhammad telah terputus. Tapi ketahuilah, oh, Nabi Muhammad SAW ada Allah yang mendampingi. Makanya Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, ma wadda'a. Wadda'a itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan perpisahan. Wada'a itu artinya sama dengan haji wada, ya disebut dengan haji perpisahan itu. Wada itu kenapa Allah tidak menggunakan kata taroka misalnya meninggalkan, tetapi atau akhoza juga meninggalkan. Tetapi Allah menggunakan kata wada'a. Para ahli tafsir menjelaskan kata wada'a itu adalah perpisahan dua orang yang saling mencintai, perpisahan dua orang yang saling menyayangi. Itulah Allah Subhanahu wa taala memilih kata wadda'a menunjukkan, wahai Muhammad, aku menyayangi Muhammad. Aku mencintaimu Muhammad. Aku berkasih sayang kepadamu Muhammad. Mana mungkin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Muhammad tidak pernah aku meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gambaran orang mukmin di hadapan Allah seperti ini. Tidak pernah Allah meninggalkan kita. Sesungguhnya yang paling sering meninggalkan Allah adalah kita. Kita lalai di saat kita berhadapan dengan masalah-masalah dunia ini, sehingga tidak kita kembali. Orang-orang yang merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu membersamainya, maka kata sakinah tadi, tentram itu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada problem dengan anak, tidak ada problem dengan istri, tidak ada problem dengan persoalan waris, bukan. Tetapi sakinah itu adalah menempatkan sifat kesolehan kita itu bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, jadi kata sakinah itu bukan berarti bahagia selalu, tentram selalu, tidak. Tetapi itulah orang mukmin. A'jabali amril ummati, kata Rasulullah. Sungguh luar biasa mengagumkan urusan umatku itu. Kalau mendapatkan musibah dia bersabar, kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini sebenarnya diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang puasa itu farhatani, dia mendapatkan dua kebahagiaan. Ketika dia berpuasa, berbuka puasa, yang kedua liqa'u rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini tadi malam 27, betapa indahnya kita lihat suami istri berjalan berduaan di tengah malam jam 1, setengah 1 menuju masjid. Pulangnya berdua suami istri, pulang bersama kembali di masjid, berkhuduk, berkhusyuk, berharap, bermohon untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi dia, tidak hanya kehidupan dunia ini, tetapi berharap kehidupan yang abadi di surga. Dan itu Masya Allah, puluhan, ratusan, ribuan orang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapat? Apakah setelah itu tidak ada kesusahan? Apakah itu setelah itu tidak ada kesedihan? Ada kesedihan, tetapi menetapkan bahwasanya semua perjalanan hidupnya adalah kesolehan. Itulah yang disebut dengan ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi khaunan. Yang kedua adalah ciri-ciri ibadur rahman yang kedua adalah
Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ini nilai yang sebenarnya ini adalah nilai berpuasa. Jadi puasa itu kan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi wailun itu dari kata wai yang artinya adalah celaka, ataupun dalam bahasa Arab itu kata wail itu seperti seorang ibu melihat anak bayi yang begitu lucunya, pingin dia mencubit, itu diungkapkan dengan kata wai, artinya gemes gitu ya. Tapi kegemesan ini bukan karena kebaikan, tapi karena kejelekan. Siapa yang gemes? Allah Subhanahu wa taala. Allah gemes dengan orang wailul likulli humazatil lumazah, yaitu orang yang humazah. Humazah itu kita menghinakan orang, tetapi orangnya tidak ada di depan kita. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu dihina. Kalau tadi Allah bahkan membela besar-besaran, ya habis-habisan untuk Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu kita lihat di ayat yang lain, wa rafa'na laka dzikra. Kami yang mengangkat namamu Muhammad. Mereka boleh hinakan, mereka boleh rendahkan. Engkau disebut seorang dukun, seorang penyihir, ataupun pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala membela. Apa kata Allah? Wa rafa'na, kami yang mengangkat ya Allah. Kami yang mengangkat Muhammad. Laka dzikrak, namamu pasti disebut. Kalau tadi dikatakan bahwasanya namamu akan dipotong, tidak akan pernah disebut lagi namamu Muhammad. Wa rafa'na, kami yang jamin, kami yang jamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tinggi nama seseorang, kemuliaan itu bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pun dapat nama dari manusia itu hanya sebentar. Tapi sesungguhnya ketika Allah yang menjamin, itu yang akan abadi selamanya. Bisa saja umur seseorang 30 tahun, 34 tahun, tapi masa usianya panjang. Lihatlah Buya Hamka, bela ulama-ulama yang lain. Lihatlah Imam Nawawi, umurnya 42, 38. Umurnya pendek, tetapi riwayat perjalanan ilmunya berjalan panjang. Makanya disebut di dalam bahasa Arab, umur itu ada dua. Yang disebut dengan al-umru, yang kedua adalah sinnun. Kalau sinnun adalah panjangnya usia yang kita pakai. Kalau umur, dari kata imarah yang artinya adalah menara, bisa saja panjang batasan umur kita itu terbatas, tapi imarah, menara itu akan terus bersuara, mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, mengumandangkan taklimnya. Itulah yang disebut dengan umur. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW dihinakan. Apa kata Allah? Idza khatabahumul jahilun. Ada orang yang melempar Nabi ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke masjid. Dilempari dengan kotoran. Setiap berjalan dilempari dengan kotoran. Setiap berjalan dilempari dengan kotoran. Suatu saat orang tersebut tidak lagi melempar Nabi. Lalu bertanya Nabi Muhammad SAW, mana orang yang selalu melempariku itu? Apa sebagian mengatakan, sungguh dia sedang sakit ya Rasulullah SAW. Kemuliaan hati Muhammad SAW menjenguk orang tersebut. Nabilah orang pertama yang mendatangi orang yang sakit tersebut. Ini yang disebut dengan idza khatabahumul jahilun. Jadi dihina, disakiti, dicaci, tetapi dibalas dengan salama, dibalas dengan ucapan kebaikan. Apa kata mereka? Sungguh Muhammad tidak ada yang menjengukku, sungguh Muhammad tidak ada yang mendatangiku kecuali engkau. Padahal setiap hari kulempari engkau dengan kotoran, tetapi engkau datang dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memang memiliki sifat kesolehan seperti itu. Kita lihat Nabi Muhammad dalam semua peristiwa, termasuk anak Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay kita tahu adalah tokoh munafik di kota Madinah. Ketika ayahnya Abdullah bin Ubay meninggal, betapa sakit sebenarnya kalau kita lihat betapa sakit hati Nabi karena di perang Khandaq, di perang Ahzab, mereka ini adalah orang yang musuh menggunting di dalam lipatan ya.
bermusuh di dalam selimut Nabi Muhammad SAW. Betapa beratnya yang dialami oleh Nabi. Dari luar diserang, dari dalam diserang. Dan yang menyerangnya adalah kaum muslimin sendiri, yaitu orang-orang munafik. Tapi di saat wafatnya Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi, wahai Muhammad, tolong solatkan ayahku. Nabi Muhammad SAW mau berangkat menyolatkannya dan menyolatkannya. Tetapi apa kata Umar bin Khattab? Ya Muhammad, bukankah ini orang munafik dilarang untuk disolatkan? Abu Umar bin Khattab lebih keras kepada Nabi Muhammad. Ini orang munafik dilarang untuk disolatkan Muhammad. Sampai Allah menurunkan ayat untuk melarang untuk menyolatkan orang-orang munafik. Itulah sebuah kasih sayang, kesolehan dalam diri manusia. Nah, kita dalam posisi ini, apapun yang kita lihat, orang sejenis apapun yang kita lihat, maka kita melihat ini adalah kebaikan bagi kita. Mungkin ada yang memusuhi kita, tetapi pandangan kita adalah semoga dia berubah. Kalau ada yang mencaci kita, kita berdoa, semoga itu akan menjadi hidayah baginya. Tidak tahu bagi kita mana yang akan menjadi teman kita. Suatu saat kita melihat musuh kita, tapi bisa saja itulah teman surga kita nanti di yaumil akhir kelak. Kita mungkin dihinakan oleh orang, tapi kita tidak tahu. Mungkin dia yang membawa kita sampai husnul khotimah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa? Allahumma inna nas'aluka hubban. Ya Allah, kami minta cintamu ya Allah. Wa hubba ma yuhibbuka. Cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Wa ila amalin yuqarribuna ila mahabbatik. Dan teman, kerabat, mungkin aku pandang musuh, mungkin ku pandang mungkin rendahan, ku pandang, tetapi mungkin saja dia yang membawa aku kepada amalan yang menyebabkan amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam bab ini bisa kita perlakukan dalam keluarga kita. Mungkin anak kita, mungkin dipandang oleh kita hari ini bahwasanya anak kita itu kok susah sekali untuk diluruskan. Tapi dalam hati kita terus berdoa. Dalam kondisi apapun, mungkin dia belum sholat, dia belum mau mengaji lagi. Dulu ketika sekolah, rajin mengajinya, rajin ke masjidnya. Tapi ketika masuk SMP dan SMA, seolah lari dari tempat masjidnya, tempat mengajinya. Tapi kita sebagai orang tua selalu berhusnuzan kepada Allah. Ya mukallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang membalik-balikkan hati anak-anak kami, ya Allah. Kami selalu berhusnuzan, ya Allah. Engkaulah Maha Kuasa untuk membalikkan hati seseorang. Itulah ibadur Rahman. Kalau dihinakan, dia membalasnya dengan keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan, itu sifat yang ditanamkan. Bahwasanya menahan, jadi namanya Ramadan ini kan imsak, ya, imsak, menahan. Bahkan ada namanya Alibat Al-Maliki. Alibat Al-Maliki ini memiliki istri yang luar biasa, kejamnya. Bahkan istrinya ini pernah memfitnah suaminya berselingkuh dengan pembantunya. Tapi ketika dia adalah seorang ulama besar, Alibat Al-Maliki ini ulama besar, tapi memiliki istri Masya Allah. Tapi orang-orang mukmin datang kepada beliau, ceraikanlah istrimu itu. Masih banyak umat, masih banyak wanita-wanita yang lain. Kenapa engkau tidak ceraikan? Apa kata Alibat Al-Maliki? Sungguh mungkin karena istriku itulah dengan segala kekurangannya, dengan segala apa yang dia milikinya, mungkin itu yang menyebabkan aku Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Itu pandangan orang tidak lagi di dunia. Dia tidak lagi melihat dunia ini. Tapi yang dia lihat adalah akhirat. Apapun yang bersamanya, apapun yang ada di sisinya, dia pandang itu jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Masih banyak kisah-kisah yang lain menunjukkan faiza khatabahumul jahilun qalu salama ini. Yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, di tafsir disebutkan adalah
Siapakah orang-orang alladzi yabituna walladzina yuksiruna minas salatil lail mukhlisina. Jadi orang yabitun itu artinya orang yang sering melaksanakan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan berarti tarwih dan bisa dilanjutkan dengan salat tahajudnya. Masya Allah. Makanya di awal-awal Allah Subhanahu wa taala mengembangkan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menepatkan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menekankan ya ayyuhal muzammil qumil laila ilal qalil au zid minhul qalila au inqus minhul qalila. Jadi awal-awal dakwah kenabian, sholat tahajud itu wajib. Berapa itu waktunya? Waktunya adalah nisfahu, setengah malam. Anggaplah jam 12 setengah malam itu. Maka auzidhu, tambahkan. Aungkus atau kurangi, anggaplah setengah satu. Mulai setengah satu sampai fajar. Itulah sholatnya para ulama. Dahulu. Para sahabat dahulu, Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat tahajudnya itu dari jam 1, setengah 1 sampai subuh. Itulah sholat di awal-awal. Karena memang sholat tahajud dahulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ayat berikutnya datang mengatakan bahwa sholat tahajud itu adalah bagian yang disunahkan. Kenapa? Karena sholat tahajud itu membawa kita kepada satu titik bahwasanya kita hanya bisa berharap kepada Allah. Kita hanya bisa bersandar kepada Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kenapa? Karena itu bagian dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi ruhiyah kita ini benar-benar diterpa sama dengan Ramadan ini, fisiknya juga diterpa, ruhiyahnya juga diterpa. Kalau kita mau jujur, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu masuk dalam kondisi Islam ini, para sahabat itu sudah tua-tua. Nabi saja ikut perang, mulai perang Badar itu di umur 53 tahun. Dan itu di bulan Ramadan, umur 53 tahun. Dan perperangannya tidak hanya sekali, dua kali, tapi berkali-kali dalam Ramadan ini. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma iltaqal jam'an. Dua pasukan yang bertemu, yaitu perang Badar. Maka inilah yang dalil yang mengatakan menunjukkan 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran. Karena pada tanggal 17 Ramadan itu dua pasukan bertemu dan itu adalah perang Badar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang as-shalah itu tawassul ya. Tawassul itu berhubungan. Jadi berhubungan itu tidak mungkin ketemu antara negatif dengan positif. Mesti positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi kalau seperti orang sakit ya, kalau orang sakit itu apapun makanan yang diberikan merasa pahit, tidak enak. Sama dengan kita. Ketika kita sholat tapi rasanya pahit, kita harus diagnosa diri kita. Kenapa kok pahit, tidak manis? Kenapa tidak enak? Sama, perihalnya sama dengan seperti ketika kita baca Al-Quran, kenapa kok malas? Kenapa kok ngantuk? Kenapa dan sebagainya. Jadi kita merasakan itu sebenarnya bisa kita diagnosa sendiri. Kita ini sedang sakit. Dan mestinya kita tahu jalan keluarnya. Jadi salah satunya adalah wallazina yabituna li rabbihim sujjada. Karena memang waktu terdekat, ya, tempat terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada di waktu sujud. Makanya sujud itu, setiap sujud boleh kita melakukan doa. Selain subhana rabbiyal a'la, setelahnya kita boleh berdoa. Silakan berdoa. Jadi berdoa tentunya doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bolehkah berbahasa Indonesia? Boleh saja. Boleh saja. Tapi memang ada perbedaan pandangan ulama apakah boleh tidaknya berbahasa daerah selain doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya terbiasa orang biasanya di sujud itu biasanya dipakai berdoa itu di sujud terakhir ya, di sujud terakhir. Jadi
Jalla walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Jadi tidak hanya sujud ketika qiyam. Ketika berdiri pun adalah bagian dari sholahnya. Sholah tadi adalah tawassulnya. Jadi dimanapun, saat dia sujud, di saat dia berdiri, itu selalu yabitun. Selanjutnya adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Ini yang penting. Jadi di bulan Ramadan ini jangan lupa berdoa ini. Allahumma srifna min azab jahannam. Maka di dalam berdoa ada tertibu doa, ada tertibnya doa. Kalau kita berdoa, apa yang kita mulai, yang kita minta? Tidak boleh kita minta langsung, ya Allah bebaskan hutangku ya Allah. Tidak. Ada tertibu doa. Mulailah dengan meminta surga. Ya Allah, Allahumma dihilna jannata ma'al muttaqin. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka doa tertib yang kedua, doa itu adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga adalah ditetapkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu monggo. Tapi ingat, mulailah berdoa dengan mengagungkan Allah. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kullu doain mahjubun, kata Rasulullah, setiap doa itu ada penutupnya. Dan penutup itu tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bersolawat. Jadi setinggi apapun tangan, kita penadahkan tangan ke atas, tapi kita lupa bersolawat, sesungguhnya doa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sesungguhnya doa itu adalah bagian ada adabnya. Jadi yaquluna rabbana srifna azab jahannam. Orang yang berdoa Allah masrifna min azab jahannam, ya Allah kejauhkan kami dari api neraka jahannam, maka neraka jahannam itu akan berdoa kepada Allah. Karena neraka jahannam itu makhluknya Allah. Apa katanya? Allahumma srifhu min azab jahannam. Siapa yang berdoa Allah masrifna min azab jahannam 3 kali, maka maka neraka jahanam itu akan berdoa kepada Allah, Allahumma srifhu min azabi jahannam. Inna azabaha kana gharama. Jadi innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi mustaqarra itu artinya Allah tetapkan, ya. Allah tetapkan. Yang kita harapkan adalah Allah tetapkan surga bagi kita. Bukan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya walladzina iza anfaqu ma lam yusrifu wa lam yaktaru wa kana baina zalika. Inilah fungsinya kita di Ramadan akhir ini, zakat fitrahnya jangan lupa, zakat malnya jangan lupa, karena memang kita tidak tahu apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka harta yang kita miliki harapannya kita peroleh di akhirat, bukan dunia ini. Karena memang di dunia ini seolah harta itu yang menjamin kita. Tapi sesungguhnya harta yang baik adalah harta yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian Pak Agung yang bisa dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya buat saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, keluarga kita, dan kita bermohon semoga Ramadan yang akan datang kita dipertemukan dengan Ramadan kembali. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah, demikian tadi. Saat ini ada beberapa pertanyaan, boleh Ustaz nggih? Sambil monggo, silakan. Oke, para jamaah sekalian disilahkan, bagi yang langsung ingin bertanya, kami silahkan. Namun sebelum itu sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Agustin Caruban. Pada saat kita diberikan barokah dan nikmat, akan lebih mudah untuk menjaga kesolehan. Tetapi pada saat kita kena musibah, akan cenderung untuk tidak bisa menjaga sifat-sifat kesolehan. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga dan menyeimbangkan sifat kesolehan kita? Demikian Ustaz pertanyaan. Ya, betul. Ini sifat alami dari manusia, tetapi sifat alami manusia ini bukan berarti kita abaikan. Di dalam Islam, oleh sebabnya kita diajarkan akidah, ya. Kita diajarkan akidah. Karena akidah ini ibarat akar.
Jadi akar pohon yang mengambil saripati makanan dari tanah, dan akar itu yang akan mendistribusikan ke batang. Jadi kalau akarnya baik, akidahnya baik, tauhid uluhiyahnya bagus, tauhid rububiyahnya bagus, tauhid asma wa sifatnya dia bagus, maka konsumsi makanan yang dia ambil dari bawah tanah itu, karena akidah ini kan tidak terlihat, karena akar itu memang tidak terlihat. Nah, inilah kenapa kita harus ada di majlis-majlis ilmu, karena mempersiapkan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita, sehingga nanti distribusi makanan itu diambil oleh akar, akidah itu, sehingga nanti masuk ke batang. Batang itu adalah iman kita. Nah, ketika kita berada dalam posisi itu, sebenarnya adalah persoalannya adalah ketika serapan makanan itu tidak cukup. Kenapa kita goyah ketika kita dapat musibah? Karena serapan makanan yang kita ambil tidak cukup untuk menopang pohon yang begitu besar. Nah, kenapa para nabi, para sahabat begitu kuat? Ya, karena memang serapan akidahnya itu kuat. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, termasuk kita semua. Jadi penopang-penopang daripada pohon tersebut, pohon iman itu, sehingga ketika dia naik menaik menjadi menjadi ranting, menjadi daun, dan menjadi buah, karena itu adalah amal. Dan amal itu kan kalau di keluarga kita, ya seorang ibu berfungsi sebagai seorang ibu dan istri di rumah, dan tentu perjuangannya juga luar biasa di rumah tersebut, maka itu adalah buahnya. Tapi perlu kita pahami, yang kita lihat selama ini adalah daunnya yang berguncang kuat, pohonnya yang bergerak kuat, buah-buahnya yang berjatuhan, tetapi kita tidak sadar bahwasanya serapan makanan akidah kita lemah. Maka penting bagi kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, terutama di majlis-majlis ilmu wilayah-wilayah akidah. Saya rasa demikian, Ustaz. Oke, terima kasih. Semoga terjawab dari Ibu yang di Caruban. Alhamdulillah masih ada lagi, Zat. Ya. Ini langsung gayung bersambut. Sambil menunggu beberapa saat, tadi Ustadz mengatakan bahwa ketika kita ingin membaca Al-Quran, itu kadang terasa malas, ngantuk, dan lain sebagainya. Ini indikasi hati kita sakit, atau kita sedang sakit. Yang saya tanyakan bagaimana, dengan cara apa mengobati yang sakit tadi, Ustadz? Ini dari Pak Giri. Pak Giri. Jadi orang sakit itu sebenarnya diagnosanya sama dengan diagnosa dokter ya. Jadi kalau dokter itu mengatakan, oh ini apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya saya batuk, panas, badannya panas, berarti terus kalau dirasakan makanan tidak enak, itu kan sudah terasa sakit. Sama dengan sakit ruhiyah ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah tidak nyaman berinteraksi dengan Allah dengan sarana apapun, apakah Al-Quran, apakah tahajud sholatnya, apakah berzikir, lalu bagaimana obatnya? Obatnya sarana-sarana tadi perlu kita sedikit paksakan. Misalnya malas baca Al-Quran, paksakan baca Al-Quran, sehingga pada akhirnya apa yang mengikis ya, apa yang berkarat itu akan terkikis. Makanya kalau ada orang ahlul maksiat, dia masih sholat, itu perlu disyukuri. Kita berharap sholatnya itu yang mengikis kemaksiatan-kemaksiatannya. Kalau kita malas paksakan untuk malas, ya seperti obat lah. Obat itu kan pahit ya. Kalau tidak dimakan obatnya, nanti dimarahi sama dokter Agung. Ya kan? Karena memang itu obatnya. Jadi obatnya zikir, obatnya sholat, obatnya puasa. Itu obatnya. Malah jangan ditinggalkan, tapi sedikit dipaksakan. Makanya kenapa dahulu Nabi itu dengan para sahabat itu diwajibkan sholat malam. Karena memang itu obatnya. Jadi supaya apa? Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di fase dakwah makkiyah yang begitu beratnya. Kalau tidak, maka ambruk itu periode Mekah itu. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak kuat. Nah,
Ini mungkin pelajaran bagi kita. Jadi Ibu, Bapak, kalau kita merasakan itu, teruskan, zikirnya diteruskan. Sebenarnya zikir kita itu sudah lengkap sebenarnya, pagi, sore gitu ya. Minimal itu kalau saya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati rabbi, itu ya minimal terus ya kita lafadzkan untuk menjaga supaya hal-hal yang kotor, hal-hal yang rusak itu diperbaiki dengan zikir itu, diperbaiki dengan Al-Quran, diperbaiki dengan sholat-sholat kita, diperbaiki dengan sedekah. Nah, salah satu yang mungkin perlu saya sampaikan hadis Nabi bahwa subuh itu, sholat subuh itu kan ada dua hal. Pertama, sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu dunia beserta isinya. Yang kedua adalah berinfak di sholat subuh itu. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya subuh itu diturunkan dua malaikat. Apa doa malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqah khalafa. Ya Allah, berikanlah keberkahanmu kepada orang yang berinfak dan Allah tumbuhkan hartanya ya Allah. Yang kedua ini yang mengerikan, doa malaikat yang kedua. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkan ya Allah orang yang masih menahan harta-hartanya ya Allah di kala subuh. Maka dan kita berharap semoga dengan infak kita di subuh itu yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi demikian kira-kira. Semoga terjawab ya dan mengobati kita semuanya saya kira. Ini ada pertanyaan lagi Zat dari ibu-ibu juga. Fama iya apa nih? Fama iya mal miskola zarratin ya. Dari ayat di atas tadi Zat. Dari ayat di atas Allah akan membalas Fama ya'mal nggih, Fama ya'mal miskola zarratin dan seterusnya. Akan membalas setiap perbuatan kita. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang kita mintakan ampun pada Allah? Bagaimana tadabbur dari ayat tersebut? Demikian. Jadi ayat tersebut faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah itu bahwasanya itu gambaran ya, bahwasanya Allah itu berlaku adil. Allah tidak pernah zalim. Jadi konteksnya itu adalah keadilan Allah. Jadi yang berbuat soleh Allah balas dengan kebaikan, yang berbuat buruk Allah pun balas, dan Allah tidak akan merugikan siapapun karena Allah itu maha adil. Lalu bagaimana dengan dosa kita? Maka fattabi sayyi'atal hasanatamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi semoga itu tamhuha, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Maka penting bagi kita sebenarnya bertemu dengan orang-orang yang soleh, punya teman. Jadi kalau ibu punya teman yang soleh, peganglah sampai akhirat, jangan dibiarkan. Peganglah karena mungkin saja itu yang menyelamatkan kita sampai yaumil akhir kelak. Jadi dosa itu bisa dihapuskan dengan taubat ya, seperti sungai ya. Sungai itu ada 3 sungai. Yang pertama adalah sungai taubat, sungai amalan kebaikan, dan sungai yang kita mintakan kepada Allah lewat doa-doa kita. Dengan cara 3 ini kita bermohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa demikian. Oke, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Atau ada yang mau langsung? Monggo yang mau langsung. Insya Allah masih ada sekitar 5 menit sebelum kita akhiri. Para jamaah sekalian. Alhamdulillah ada sekitar 100 jamaah Ustaz. Ya, semoga ini di chat lagi Ustaz. Dari ibu-ibu juga. Apa kami bisa mendapat materi Ustaz tanya. Oke. Ya, mohon maaf. Insya Allah nanti Ibu, para jamaah sekalian, ini untuk rekamannya insya Allah akan kita share di channel YouTube-nya IKD Kabupaten Madiun. Silakan nanti bisa diputar kembali. Dan insya Allah nanti Ustadz Jufridal akan coba juga kita secara rutin kita undang. Jadi insya Allah bisa menambah dan memahamkan kita semuanya lah terkait dengan materi-materi yang barangkali nanti suatu saat bisa
kita ini kan. Sehingga mohon doa dan dukungannya untuk kemudian kita bisa istiqomah nggih, pengajian as-sakinahnya bisa terus berlanjut, bahkan tadi Ustaz sampaikan sampai di 11 bulan mendatang sehingga kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Baik, saya kira itu tidak ada yang bertanya kembali. Oke, dimohon Ustadz untuk mengakhiri dari pertemuan pengajian Ahad pagi kali ini untuk memimpin doa untuk para jamaah sekalian. Monggo Ustadz. Oke, mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aziz ya ghaffar antas samad lam yalid wa lam yulad. Ya Allah, di penghujung Ramadan ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan semua rahmat, dengan semua cinta dan kasih-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah, keluarga kami, kerabat kami, bangsa ini ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar, di 27 ini ya Allah, ampunkanlah segala perbuatan kami ya Allah, yang kami sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah tentang kelemahan hati kami ini ya Allah. Engkau yang mampu menguatkan, yang membolak-balikkan hati kami ini ya Allah. Tetapkan dengan iman-Mu ya Allah. Tutup hidup kami ini ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah bersama orang-orang yang soleh, bersama orang para syuhada-Mu ya Allah, dengan para nabi-Mu ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, kami tidak tahu ya Allah apakah Ramadan yang akan datang kami akan bertemu kembali ya Allah. Tidak ada tempat kami mengadu ya Allah kecuali kepadamu ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, Antas Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran ya Allah, anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah. Tutup hidup kami ini dengan Al-Quran ya Allah. Hidupkan kami dengan Al-Quran ya Allah. Pertemukan kami dengan Al-Quran. Bela hidup kami dengan Al-Quran ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak ya Rabbal Alamin. Rabbana Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran musim semi di hati kami ya Allah, dan cahaya bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Dr. Yufridal Fitrianur Salam dari Ponorogo. Bapak Ibu sekalian, semoga ini menambah keimanan dan juga kita merindukan kebaikan-kebaikan yang bersama orang-orang soleh tadi, dan tentunya ini sangat kita harapkan, dan kita berharap Allah jauhkan kita dari neraka, dan semoga Allah kumpulkan nanti kelak kita di surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi pada Ustadz Yufridal, dan insya Allah semoga kita dipertemukan di lain dan waktu kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tiba kita di penghujung pada kesempatan pengajian As-Sakinah pada pagi hari ini, 27 Ramadan 1442 Hijriah, dan saya mewakili panitia di Kabupaten Madiun dari IKD, LASD SUI dan juga Salimah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama kami menyampaikan pengajian kali ini, dan insya Allah
kita akan terus melanjutkan ya pengajian ini di bulan-bulan datang, dan mohon juga support dari Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian tadi kita ikuti pengajian Ahad Pagi As-Sakinah, dan untuk kita akhiri pada hari ini dengan bersama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ustadz dan juga para jamaah sekalian. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.